Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. يقول ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأكد رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersama marilah kita merafakkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah di atas segala kenikmatan. Kita meyakini di tengah-tengah kita merasakan wabah ini bahwa ketetapan, ketentuan dan apapun yang terjadi telah ditentukan, dan di balik semuanya itu ada hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa kita sampaikan ke atas junjungan agung Nabi Yuna wa Rasulina sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi teladan kepada kemanusiaan. Bahkan kehadirannya sebagai nabi yang terakhir Allah sebut sebagai penghulu para nabi, mendapatkan julukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Justru karena kedudukan yang tinggi itulah kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak untuk dijadikan sebagai teladan, bukan hanya sekedar di dalam persoalan-persoalan peribadahan, tetapi juga dalam persoalan kehidupan secara umumnya. Dan ini bukan hanya sekedar diakui oleh pemeluknya, tetapi juga siapapun yang telah mempelajari sirah kehidupannya. Salah satu di antara rukun khutbah yang harus disampaikan di dalam apa juga keadaan adalah rukun wasiat tentang ketakwaan. Justru ketika rukun ini tidak disampaikan, maka khutbahnya menjadi tidak sempurna, tidak diterima alias batal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat pada siang hari ini kita akan mengambil sebuah ibrah, pengajaran terbaik dari generasi terbaik yang pernah ada. Pada satu kesempatan Umar Ibn Khattab memiliki tradisi untuk mengumpulkan para sahabat senior, berhimpun di rumahnya, disuguhkan ke atasnya makan jamuan malam, dan kemudian membicarakan di dalam persoalan-persoalan keagamaan. Pada satu kesempatan Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang pada waktu itu terlibat bersama Nabi pada perang Badar, atau yang disebut dengan Ahlul Badar. Setelah berhimpun, salah seorang daripada kalangan mereka tersebutlah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang junior, yang tidak masuk di dalam golongan Ahlu Badar. Sehingga kehadiran Ibnu Abbas membuat sebahagian Ahlu Badar yang memiliki senioritas, yang memiliki kedudukan tinggi sebagai Ahlu Badar, merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ibnu Abbas. Setelah pertemuan dimulai, jamuan disuguhkan, dan setelah makan malam terlaksanakan,
Maka kemudian Umar Ibn Khattab membaca sebuah surat di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesaat Umar bin Khattab membaca surah ini, Umar bin Khattab meminta kepada sahabat-sahabat yang senior pada saat itu untuk menyampaikan apa yang mereka faham tentang ayat ini. Satu persatu Umar bin Khattab mendengarkan penjelasan dari sahabat senior. Tetapi nampaknya ada sesuatu keterangan yang belum diinginkan oleh Umar bin Khattab. Ada satu keterangan yang sesungguhnya itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab tapi belum keluar, belum disampaikan oleh para sahabat. Lantas kemudian Umar bin Khattab memberikan isyarat kepada Ibnu Abbas untuk menyampaikannya. Pada awalnya Ibnu Abbas tidak bersedia dikarenakan situasi ketidaknyamanan para sahabat yang senior tersebut. Tetapi karena Umar bin Khattab mendesaknya berulang kali, maka kemudian Ibnu Abbas menyampaikan. Yang saya tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Idza jaa nasrullahi wal fath, ini adalah signal dan isyarat bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan meninggal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pertanda bahwa tugas misi utama Rasulullah berselesai. Dan ketika itu terjadi, maka berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan diambil, akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diwafatkan. Ma'asyiral muslimin, kata Ibnu Abbas, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, karena misi kalian sudah sempurna. Ketika misi yang aku bebankan kepadamu telah selesai, maka saatnya kamu sebentar lagi akan aku jemput. Dan oleh karena itu, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin, ketika Ibnu Abbas menyampaikan keterangannya di hadapan para sahabat, maka kemudian Umar bin Khattab berkomentar, sesungguhnya yang aku tahu daripada surah An-Nasr ini persis seperti apa yang diketahui, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin, dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang, nampaknya sangat relevan bagi kita untuk memastikan bahwa kita berada di dalam situasi yang tetap memastikan agar kita selalu ingat kepada Allah. Ketika situasi membatasi aktivitas kita, maka nampaknya tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan kecuali kita ini bertasbih, dan kecuali ketika kita ini beristighfar. Kita akui ataupun tidak, kita diskusikan ataupun kita tidak, sesungguhnya setiap kita seolah-olah berada di dalam bayang-bayang kematian. Setiap orang merasa berada di dalam bayang-bayang kematian. Dan ketika ini berada di dalam kita, maka eloklah dua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, ketika pandemi ini hadir, ketika seluruh aktivitas kita dibatasi, maka dalam situasi seperti ini layaklah untuk kemudian kita mengintrospeksi diri. Ketika aktivitas tidak banyak kami lakukan, ketika kegiatan-kegiatan dibatasi, kalau seandainya 2-3 bulan ini tidak membuat amal saya bertambah, ketika 2-3 bulan ini skill dan kemampuan saya tidak bertambah, ketika 2-3 bulan ini tidak menambah produktivitas kita, maka ada satu pertanyaan, kemungkinan kita adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu. Bukankah di dalam banyak kesempatan kita selalu mengeluh waktu habis di jalan? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala hadirkan dengan kehebatannya, dengan kekodirannya, dengan kekuasaannya,
membatasi aktivitas kita dan kemudian kita stay at home, maka eloklah kemudian kita mengatakan, jika di dalam waktu yang semahal ini, 2-3 bulan ini tidak menambah amal kita di hadapan Allah, ketika 2-3 bulan ini tidak menambah skill pengetahuan kita, maka nampaknya tidak berlebihan kalau kita menyimpulkan bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk menata waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, di saat aktivitas dibatasi, sesuatu yang tidak boleh lupa, sesuatu yang tidak boleh lepas dari diri kita adalah ketika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Situasi ini, tasbih ini pula lah yang menjadikan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan perut ikan hiu. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, kata Allah. Wa dhanna an la yaqdiru fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus tersebut di dalam kegelapan perut ikan tersebutlah yang kemudian lama kelamaan signal frekuensinya semakin menaik hingga kemudian sayup-sayup terdengar oleh malaikat yang berada di dalam langit menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain kita jumpai, ma'asyiral muslimin, takdir Nabi Yunus sesungguhnya berada di dalam kegelapan ikan hingga hari kiamat. Falaula annahu minal musabbihin, kata Allah, kalau seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang memperbanyak tasbih, la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun, sungguh dia akan berada kekal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tetapi tasbih inilah yang kemudian menjadikan takdir yang telah Allah putuskan untuk Nabi Yunus berubah. Allah yang menentukan takdir, Allah pula lah yang mampu untuk merubah takdir tersebut. Dan ternyata Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana aku selamatkan Yunus dengan tasbihnya dari kegelapan perut ikan yang telah ditakdirkan hingga penghujung hari kiamat. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami pula yang demikian pula kami akan selamatkan orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin, di tengah-tengah bayangan kematian karena virus seperti ini, eloklah khatib dari mimbar yang mulia ini untuk mengingatkan, jangan pernah lupakan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Demikian juga dengan istighfar. Sekelam dan sehitam apapun masa lalu kita, ketika kita bersimpuh, mengakui kesalahan, beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengatakan Allah akan mengampuni segala dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat, beristighfar, minta ampun dari kesalahan, seperti mana orang yang tidak punya kesalahan. Kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzanbi habibur rahman. Orang yang bertaubat dari kesalahan, maka dia akan menjadi pencinta, dia akan dicintai, akan menjadi pencinta Allah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, habibur rahman. Ma'asyiral muslimin, di tengah-tengah kita berada di dalam kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, maka dua hal yang disarankan, menyempurnakan saran-saran ikhtiar lain yang telah kita dapatkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'lamu ayyuhal hadirun anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bittaqwa wa huwal qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Farabbukum subhanahu wa ta'ala kadzalika amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzu bika min virus corona wa ma ashbaha dzalik. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wal sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza khassah wa an sa'iril buldan amah birahmatika ya akramal akramin. Allahumma afina wa'fu anna warḍu anna birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina li iqamatid din wa li iqamatid daulah li salihid dunyana wa akhiratana wa dinana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.